Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Eka Aribawa, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021, LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini tanggal 29 November 2021 melaksanakan kegiatan pembuatan video praktek pembelajaran uji kinerja tentang materi pernikahan dalam Islam. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru tahun 2021. Ya, demikian perkenalan dari saya kepada Bapak Ibu penguji. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran yang saya buat bisa ke depan bisa lebih baik dan lebih maksimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik, Kak, izin lepas masker ya. Mari sebelum kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dimulai, kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyati sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya nikmat iman dan Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hak prerogatif dari Allah. Oleh karena itu, nikmat yang paling besar yang harus disyukuri itu adalah nikmat iman dan Islam. Dan semoga anak-anakku semua selalu dikuatkan iman dan Islamnya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran yaitu masih tentang materi pernikahan dalam Islam. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian nikah, kemudian macam-macam nikah, dan juga undang-undang tentang pernikahan. Nah, untuk kegiatan siang hari ini kita akan lanjutkan yaitu berkaitan dengan macam-macam mahram, ya. Kemudian syarat dan rukun nikah, dan yang terakhir nikah yang dilarang. Nah, namun sebelumnya perlu Pak Eka absen terlebih dahulu. Muhammad Faiz Murtadho, ya. Muhammad Arif, Wafa. Oh ya, oke, terima kasih. Mari kita doakan teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir, yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, dan yang sedang dalam perjalanan semoga diselamatkan dan kembali dalam keadaan utuh di rumah masing-masing. Amin. Ya. Pada anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, perlu Pak Eka sampaikan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini. Ya, baik. Tujuan pembelajaran pada kegiatan siang hari ini yang pertama adalah melalui video pembelajaran yang akan ditayangkan, peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Jadi nanti akan kita tampilkan video berkaitan dengan bagaimana tata cara akad nikah yang baik dan benar. Kemudian melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, melalui penjelasan dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Dan yang keempat, melalui membaca dari sumber referensi, ya, dari buku, dan nanti juga bisa kalian explore dari Google atau internet, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi dengan teman sebaya, peserta didik dapat menyajikan paparan hikmah dan
manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai pada pertemuan kita yang kedua ini. Nah, sebelum memasuki materi tentang mahram, ya silahkan kalian bisa melihat video yang akan Bapak tayangkan. Dari tayangan video ini silahkan nanti ditulis yang kurang jelas nanti yang mana, gitu ya. Ya. Sudah lihat ya videonya ya? Oke. Sebelum ke pertanyaan, perlu Pak Eka sampaikan dulu. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Jadi ada beberapa kategori yang nantinya akan kita bahas. Yang mana jika kita menikah dengan orang-orang yang tersebut, hukumnya haram. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, mahram sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Ya, mu'abbad ini artinya yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Seperti bapak atau paman atau kakak laki-laki, adik laki-laki, sampai kapanpun tidak bisa dinikahi. Nah, ghairu mu'abbad itu mahram disebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Nah, contohnya misalkan Mas
Arif menikahi Hayu, itu tidak boleh sekaligus menikahi Nahla. Kalau misalkan dua-duanya langsung, ini tidak boleh, namanya ghairu mu'abbad. Mahram sebab menghimpun dua perempuan. Ya. Kalau misalkan setelah menikahi Hayu, Hayu meninggal, kemudian diganti sama Nahla, nah itu boleh. Atau sebaliknya. Paham sampai sini ya? Nah, jadi sebabnya Mas Arif tidak boleh menikahi Hayu itu karena sudah menikah dengan Nahla. Paham ya? Kamu punya adik perempuan? Siapa namanya? Nira. Siapa? Nira. Nira. Fajar menikahi Asmini. Ya, Fajar tidak boleh menikahi Nira karena masih dalam statusnya masih dalam satu keluarga. Tapi kalau Asmini sudah meninggal atau sudah cerai, kemudian menikahi si Mira, menikahi Mira itu baru boleh. Gitu ya, Mas Fajar ya? Siap nikah? Oh, oke. Nah, ini skema mahram yang sudah Pak Eka buat ya. Dari video tadi dan juga skema mahram ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang belum jelas? Ya, silakan. Bekas menantu, Pak. Ya? Bekas menantu. Bekas menantu. Bekas menantu itu contohnya gimana? Ya, itu saya nggak paham. Bekas menantu. Oke. Mas Faiz menikah dengan Asmini. Ya. Kemudian sudah punya anak. Sudah punya anak laki-laki. Anaknya Arif. Arif menikah dengan Dewi. Berarti Dewi adalah menantu kamu. Gitu ya, paham sampai sini. Nah, karena hubungan darah antara Arif dengan kamu, ya karena kamu bapaknya, maka kamu haram menikahi si Dewi. Paham sampai sini? Nah, tapi kalau si Arif dan si Dewi belum pernah berkumpul, ya, berkumpul tahu maksudnya ya? Mas Fajar tidak tahu? Oh iya. Berkumpul maksudnya itu berhubungan badan. Nah, Mas Arif sudah menikah dengan Mbak Dewi, tapi belum pernah berhubungan badan. Maka ketika Mas Arif cerai dengan, pisah dengan Mbak Dewi, maka Mas Faiz sebagai bekas mertuanya bisa menikahi Dewi. Gitu. Paham enggak? Nah, asalkan belum dikumpuli loh ya. Tapi kalau sudah pernah dikumpuli, tidak boleh. Sampai sini paham? Oke. Ada pertanyaan lagi? Rumit ini. Ya, silahkan. Maksud dari yang jalur ibu sama jalur ayah gimana? Nah, jalur ibu maksudnya di kamu mana ya? Nah, ini kamu. Ini kamu. Ini bapak ibu. Jalurnya ibu ya maksudnya dari mbah dari ibu. Ya, ini kamu. Jalur mbah dari bapak. Gitu maksudnya. Fajar punya ibu. Punya ya? Oh ya. Punya saudara, ibunya punya saudara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, pamanmu ini punya istri. Maka istrinya pamanmu ini boleh kamu nikahi. Ya. Boleh. Oke. Duh. Oke. Sekarang sama di sini. Kalau jalur bapak, ya, jalur bapak, bapaknya Fajar punya saudara laki-laki dan perempuan.
ya, punya paman dan punya istri. Nah, istrinya ini boleh kamu nikahi. Makanya sebenarnya kamu kalau bersentuhan dengan istri dari pamanmu, ya, itu batal wudunya. Asmini, ya, punya bapak, terus punya saudara laki-laki dan perempuan. Nah, saudara laki-laki ibu ini, saudara perempuan ibu ini punya suami, lekmu itu. Nah, kamu bersentuhan itu batal. Contoh ya, contoh real aja. Masih bingung? Ya, kamu punya bapak, punya saudara laki-laki, saudara perempuan, punya. Namanya siapa? Pariyati. Saudara perempuan bapak ya, Pariyati. Pariyati punya suami. Nggak tahu. Merantau, Pak. Oh, merantau. Katakanlah punya suami Faiz gitu ya. Nah, itu Faiz itu kalau kamu nikah itu boleh, karena sudah bukan mahram kamu. Sekarang saya tanya, Bude ini wedok ya? Bude wedok, punya anak. Sudah jelas? Anaknya boleh dinikah apa enggak? Boleh. Kenapa? Bukan mahram, itu ya. Jadi boleh. Kalau bersentuhan itu batal wudunya. Tapi kalau keponakan itu tidak batal. Yang punya kakak siapa? Arif punya kakak ya, punya anaknya perempuan. Nah, itu kamu bersentuhan tidak apa-apa, tidak batal. Nah, itu haram dinikah. Larinya ke sini. Ini ya. Saudara itu tidak boleh. Ya, anaknya juga tidak boleh. Anak kamu sendiri jelas tidak boleh. Ya. Itu paham? Itu terkait dengan mahram. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan mahram? Cukup? Oke, cukup. Sekarang kita ke syarat dan rukun nikah. Kita lihat. الذي هدانا للإسلام والإيمان ومن علينا باتباع لنبيه إلى الحق والبيان وأرشدنا لشرائعه واتباع حكمه وتلاوة القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الرزاق الكريم المنان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان صلى الله عليه وآله وأصحابه وتابعهم على مر الدهور والأزمان آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أوصيك يا عباد الله بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون بقوله تعالى وعاشرونهم بالمعروف يا محمد مرزا رفيق ابن محمد زينوري هذا zawajtuka wa angkahtuka mahtubataka Nur Farisah bintah Haji Radihin Al-Adilli muwakili fi tazwiji minka waliyuha syar'an bi mahri 16 mahjam minad dhahab wa milyun rupiah umrata Indonesia halan bintu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Barakallahu laka wa baraka wa jama'aka minal khair. Oke, itu adalah contoh prosesi pernikahan, akad nikah ya. Prosesi contoh akad nikah. Ya, di mana dalam akad nikah tersebut ada beberapa syarat dan rukun yang harus ada di dalamnya. Oke, coba ada yang bisa menyebutkan? Seorang suami
Nah, oke, calon suami. Calon suaminya yang mana ini? Itu yang mana? Yang manis, yang tangis, yang manis ini. Oh. Ini ya calon suami. Oke, terus apa lagi? Wali. Ya, mana walinya ini? Nah, ini wali ya. Terus ijab kabul tadi ucapannya ya. Terus apa? Mahar. Maharnya ini ya. Di sini nih. Terus apa lagi? Saksinya iki ketok sithik iki. Dah. Sebentar. Saya geser dulu. Nah. Saksinya ada berapa? Ada 2. 2 itu dari siapa? Dari calon suami dan calon istri. Saksi 2 ya. 1, 2. Ya. Kalau ini tadi wali, loh ini siapa ini? Penghulu. Tugasnya apa penghulu? Menikahkan. Nah, harusnya tugas menikahkan itu penghulu apa wali? Coba di tempat kalian ketika nikah, itu yang nikahkan kebanyakan orang tua dari perempuan atau penghulu? Penghulu ya. Ya, oke. Nah, di sini tadi sudah disebutkan rukun dan syarat pernikahan di dalam buku ada, silakan nanti bisa dicatat ya. Bahkan materi juga sudah saya upload di Google Classroom, nanti bisa di-download ya. Syarat dan rukun tadi sudah saksi wali. Nah, macam-macam wali ya. Ada wali nasab dan juga ada wali hakim. Wali nasab itu adalah tadi yang di dalam video ini. Mana tadi? Nah, ini ya, wali nasab. Nasab itu artinya keturunan. Berarti wali calon pengantin perempuan. Nah, siapa saja yang termasuk wali nasab? Nah, ini ada ayah, ada kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Ya. Dari ini ada yang ditanyakan. Kenapa harus? Nah, wali itu harus laki-laki, karena laki-laki tidak terhalang oleh syariat. Paham ya? Nah, dari ini ada yang mau ditanyakan? Perempuan itu harus mempunyai penanggung jawabnya. Gitu Mas Wafa ya? Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau nikahnya sampai 5, yang satu nggak sah. Kalau nikahnya sampai 5, Yang satu nggak sah atau gimana? yang satu Sah atau enggak? Kan katanya maksimal 4. ya. Kita malah terlanjur 5. Terlanjur. Tapi salah satunya lupa. Jika lupa. Lali ya. Coba ada yang bisa jawab? Mas Arief gimana? Sah enggak? Sah. Laki-laki sah. Iya. Menurut kamu ya sah enggak? Enggak sah. Kenapa tidak sah? Satu aja ya. Oke, Pak, kalau ada kasus seperti itu gimana? Nah, sekarang kita lihat konteksnya dulu ya. Sah dan tidaknya itu tergantung dari syarat dan rukunnya. Nah, kalau dalam syarat dan rukunnya itu memenuhi, maka nikahnya sah-sah saja. Karena di syarat dan rukun tidak ada ketentuan maksimal 4 kali, tidak ada. Tapi menurut Al-Quran, ya jelas dia berdosa karena melanggar aturan dari Al-Quran. Sama halnya seperti ketika orang tidak melakukan sholat, kan jelas melanggar aturan Al-Quran, dosa. Sama, dia melanggar aturan terkait dengan pernikahan. Tapi nikahnya sah Pak? Sah. Karena sesuai syarat dan rukunnya jelas. Cukup? Ya, sekarang kita ke wali hakim. Ya, wali hakim itu adalah ketika wali nasab tidak ada, ya, maka diserahkan ke wali hakim. Karena dulu saya waktu nikah yang menikahkan adalah mertua saya sendiri. Oke, sekarang
Yang terakhir kita ke nikah yang dilarang. Silakan kalian buka buku ya. Halaman 136 kalian baca berkaitan dengan nikah yang dilarang. Saya kasih waktu 3 menit untuk membaca mulai dari sekarang. Oh ya, silakan. Ya, cukup. Ya. Nikah yang dilarang. Ya, dari literasi yang kalian baca di buku paket ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masa iddah. Oke. Ada yang mau jawab masa iddah itu apa? Masa tunggu. Tunggu di mana? Di halte atau di mana? Iddah artinya masa menanti atau masa tunggu bagi perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Itu yang dinamakan dengan masa iddah. Nah, masa iddah ini ada beberapa macam, yaitu ada 3 macam masa iddah. Bisa ditulis ya, karena di buku tidak ada. Yang pertama, perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ada 2. 1, sedang hamil, masa iddahnya sampai saat lahir. Yang kedua, tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 2, perempuan yang dicerai suaminya atau cerai hidup ini ya. Kalau tadi cerai mati, ini cerai hidup. 1, jika hamil, iddahnya sampai saat lahir. Sama ya. Jika tidak hamil, iddahnya 3 kali suci. Tidak haid, masa iddahnya 3 bulan. Tolong diberikan contoh kasus, Mas Dwijo, yang perempuan dicerai suami hidup. Dicerai, aslinya sedang hamil. Pacar mati ya? Enggak, hidup. Cerai hidup. Dapat pas itu Asmini sedang mengandung. Nah, masa iddahnya menunggu sampai anaknya lahir. Lalu menunggu apa? Lahir. Menunggu apa? Asmin itu pacarnya Arif ya. Nah, pacar lama Arif, tapi karena dijodohkan oleh Fajar ya sudah, terima aja ya Asmini ya. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, Fajar sudah tidak cocok sama Asmini. Nah, tapi karena Asmini sudah mengandung, maka Arif bisa menikah kalau ya silakan. Mas Arif bisa menikah kalau anaknya Asmini sudah lahir. Nah, itu yang dinamakan dengan masa iddah. Sampai sini sudah paham? Oke. Ada pertanyaan dari nikah yang dilarang? Kalau cukup, kita akan bermain role play, ya, seperti dalam pembelajaran yang akan kita lakukan di Classroom juga sudah Pak Eka upload tentang lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah LKPD untuk kegiatan selanjutnya. Tadi video sudah dilihat ya, video tentang
ijab, kalian melakukan role play akad nikah dalam Islam. Role play artinya bermain peran, ya. Kemudian alat dan medianya nanti kalian bisa membuat, karena ini menjadi tugas kelompok, ya. Nanti di rumah kalian membuat video bagaimana tata cara ijab kabul yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, cara kerjanya silakan nanti buat kelompok 6 peserta didik ya. 1 sebagai pengantin laki-laki, perempuan, kemudian sebagai wali perempuan, kemudian sebagai saksi laki-laki, saksi perempuan, dan juga sebagai petugas penghulu atau petugas KUA. Nah, kemudian kalian menentukan waktunya kapan, kostumnya apa, dan penunjang lainnya. Kemudian disimulasikan akad nikah tersebut. Nah, kemudian rekam kegiatan tersebut dan diedit melalui handphone kalian masing-masing, dan nanti dikumpulkan. Ini nanti rubrik penilaiannya, nanti nama kelompoknya apa, lah nanti yang dinilai apa? Yang dinilai 1, skenarionya bagaimana? Ya, jelas enggak? Jadi kelompok membuat skenario dengan kedalaman informasi yang lengkap. Nah, nanti kalau lengkap berarti nilainya 20. Setting ceritanya, endingnya bagaimana? Ketika melihat video itu, karena pemainnya itu menghayati, setelah sah gitu terus menangis, terseduh-seduh. Nah, itu nanti kan bisa membawa penonton ini. Penonton kok terus ketika melihat itu jadi semangat menikahnya meningkat. Nah, ini nilainya 20. Kemudian peran yang tadi sudah disusun itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nilai akhir ini nanti merupakan akumulasi dari perolehan nilai setiap aspek yang dinilai ini. Oke. Nah, sebagai bentuk contoh yang nanti akan dikerjakan di rumah, maka saya minta tolong salah satu kelompok yang sekarang nanti akan dibuat sampel bisa menempatkan diri ya kepada Mas Fajar, bisa sebagai calon pengantin laki-laki ya, Mas Duijo sebagai naibnya ya, Mas Wafa bisa sebagai saksinya, saksi dari laki-laki, Mas Arif saksi dari perempuan. Calon perempuannya Yasmini ya, walinya, oh ya, walinya Mas Faiz. Yuk langsung di setting tempatnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan prosesi akad nikah secara syariat Islam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Wafa. Di sini saya akan memerankan saksi. Perkenalkan, nama saya Wajar Gunawan dari kelas 12 TPSM. Di sini saya berperan sebagai mempelai pria. Perkenalkan, nama saya di kelas 12 TPSM berperan sebagai penghulu. Perkenalkan, nama saya Arif Budi. Saya dari kelas 12 TPSM berperan sebagai saksi. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faiz Murtado. Saya dari kelas 12 TPSM. Perkenalkan, nama saya Asmini. Ini saya sebagai mempelai wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi khalaqa minas samawati wal ardi wa ja'ala lahu qamaran wasiran wa kana rabbika qadiran wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalu khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa salatu wa salamani wa salamu khasira amma ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wal khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha lilladzi tasaaluna bihi wa arhama innallaha kana 'alaikum raqiban
aqulu qawli hadha wastaghfirullahi adimali alakum wali walidina wali saya wali masayihan wali saya muslihina was taghfiruli innahu wa ghafurur rahim. Angka tukang lebawas juga wakotau wataka asmi Kusmorodani binti Saiful Hakim Wa Fajar Laksono bin Rashid Cahyadi ala mahar mahri mahar Mercedes-Benz 300 halan. Qabidu nikah wa taswijaha alal mahril madkuran. Ya, mari kita merefleksi kegiatan yang sudah kita laksanakan. Oleh karena itu, silakan kalian kerjakan latihan soal yang di dalam lembar LKPD ini. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Apakah kalian bisa menyebutkan siapa yang termasuk mahram kalian? Ya, 5. Apakah kalian bisa contoh nikah yang tidak sah? Ya. Sudah? Jika sudah, nah, silahkan kalian kerjakan tes lembar tes formatif ini, terus kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Ya, sudah saya upload, tinggal kalian kerjakan dan nanti kalian bisa masukkan ke dalam Google Classroom. Gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum PK tutup. PK ingatkan bahwasanya karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tolong kalian selalu jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan juga. PK berdoa semoga kalian senantiasa diberikan iman yang kuat dan juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mari kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis dan juga membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.